Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitung flux neutron menggunakan program Pitch. Jadi pertama kita siapkan geometri phantom kita. Nanti ini adalah geometri phantom kita. Nanti targetnya adalah uranium dengan isotop 235. Nanti yang biru-biru ini sekelilingnya itu adalah udara. Kalau di program kita nanti ini saya akan tautkan di deskripsi YouTube. Nanti di channelnya diubah jadi 8 untuk cek geometri. Oh iya, untuk agar runningnya cepat, kita pakai shortcut saja. Di sini untuk running adalah Alt Shift P. Nanti dia akan langsung muncul di sini. Get modified. Nah, ini yang kita akan lagi. Track beryllium. Ini yang paling akhir. Sama. Jadi itu untuk melihat geometri dari phantom yang kita buat. Lalu selanjutnya ada beberapa langkah sebenarnya. Pertama, kita akan mengecek geometri kita. Tadi sudah kita lakukan. Kedua adalah kita setting sumber radiasi kita atau setting source. Nanti di bagian sini, di bagian section source, itu ada beberapa parameter yang harus kita atur. Untuk yang bawah ini, tidak terlalu ada masalah. Misalnya dir itu adalah direction atau arah lintasan partikel. Z, X, Y itu mengatur koordinat dari partikel. S-type itu S-type 1 maksudnya adalah dia sumbernya bentuk silinder. Bisa kita ubah jadi kotak dan lain sebagainya. E0 itu adalah energi, satuannya adalah mega elektron volt per sumber atau per partikel. Projectile itu adalah banyak, kita bisa pilih neutron, proton. Di manual pitch ada beberapa pilihan. Di sini ada list of transport particles. Ini bisa ada proton, neutron, pion, muon, kaon, elektron, positron, dan lain sebagainya. Tapi untuk pada contoh ini kita pilih neutron. Dan untuk top fact ini adalah faktor normalisasi. Jadi agar satuan flux neutron yang muncul di keluaran kita itu sesuai dengan satuan yang kita kehendaki. Saya menyarankan teman-teman untuk membaca, ada jurnal, judulnya adalah Beam Shaping Assembly Optimization for Boron Neutron Capture Therapy Facility Based on Cyclotron 30 mega electron volt as neutron source. Di sini disebutkan tentang faktor normalisasinya. Juga ada lagi di sini, nanti juga saya akan sertakan linknya di deskripsi. Ini dari forum pitch yang membahas tentang beam shaping assembly. Di sini juga disebutkan tentang faktor normalisasinya. Jadi teman-teman bisa baca itu. Jadi nanti hasil kita itu dikalikan dengan ini. Singkatnya seperti itu, agar satuannya sesuai. Setelah kita menyeting sumber, adalah selanjutnya cek arah sumber. Kenapa kita harus cek arah sumber? Karena bisa jadi arah yang kita buat itu salah. Di parameter ICNTL untuk cek sumber itu kita ganti dengan 5. Kita save, kita run. Jadi nanti ini adalah hasil keluarannya. Maksud cek sumber itu nanti phantom kita dan segala material yang ada di sini itu diasumsikan sebagai void. Kalau void tidak ada reaksi dan kita bisa melihat dengan jelas
bagaimana atau sumber kita arahnya seperti apa. Ya, berarti ini sudah betul. Dia di titik 0, Y-nya 0, X-nya 0, Z-nya negatif 10. Kalau merah bisa jadi salah. Bagaimana salah? Saya berikan contoh yang salah. Misalnya, ini kan X-nya di 0 ya. Kita ubah X-nya di 20. Saya sambil minum. Nah, ini merah dan kalau merah tandanya ada yang salah. Nanti teman-teman bisa coba betulkan. Kalau merah berarti ada yang salah. Bisa jadi salah. Tapi kalau yang salah yang barusan kita buat itu adalah X-nya itu di 20 di sini. Kan dia tidak ada di frame dan dia jadinya merah. Bisa jadi kesalahan lain, misalnya harusnya kita nembak dari kiri ke kanan, ternyata dari kanan ke kiri, jadi ke belakang sana dan tidak kelihatan. Jadi kalau merah berarti ada yang salah dan teman-teman harus cari kesalahan itu di mana. Selanjutnya setelah geometri sudah betul sesuai dengan keinginan kita, parameter source sudah sesuai, arahnya juga sudah sesuai. Selanjutnya adalah kita langsung ke cek flux, mengatur Z dan partikel. Ada berbagai macam tali teman-teman yang kita gunakan untuk melihat keluaran ini, itu namanya adalah T-track. Yang saya gunakan adalah T-track. Selanjutnya untuk menghitung flux kita nanti akan gunakan T-cross, tally cross. Untuk mesh-nya kita pakai RZ. Nanti kita sumbunya adalah sumbu aksisnya adalah Z, maksudnya sumbu yang horizontal itu adalah Z, nanti vertikalnya adalah flux dari neutron. Yang perlu kita atur, ini mungkin bisa diatur sesuai dengan keperluan teman-teman untuk R-type-nya 1, NR-nya 1, dan dari 0 sampai jari-jarinya berapa. Bisa disesuaikan dengan jari-jari sumber kita, juga bisa. Tapi sesuai keperluan. Yang penting adalah partikelnya yang akan kita pilih itu adalah neutron. Karena di sini dikhususkan pada yang saya buat, yang saya buat sekarang itu adalah penelitian tentang density. Jadi kita tertarik dalam pengukuran neutron. Selanjutnya kita Z-min-nya berapa. Jadi kita mau mengukur flux dari mana sampai mana. Seandainya teman-teman dari 0 sampai 20 ya nanti Z-min-nya 0, Z-max-nya 20. Kalau misalnya dari sampai 15 saja, tinggal Z-max-nya diganti 15 dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini saya pilih dari 0 sampai 15. Partikelnya neutron dan energi type-nya 1 dan Ne-nya 3. Jadi nanti keluaran saya itu saya bagi menjadi 3 bagian. Kenapa? Karena pada BNCT kita tertarik pada apa yang ini dari buku Advance in Boron Neutron Capture Therapy. Pada BNCT kita tertarik pada neutron epithermal yang banyak. Dan kita juga harus mengetahui flux neutron thermal dan neutron fast. Kenapa? Seandainya thermalnya kebanyakan misalnya, nanti dosis di kulit terlalu banyak. Kalau fastnya kebanyakan juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seandainya thermalnya terlalu banyak, kita bisa mengatur agar beam stepping assembly kita filter thermalnya dipertebal misalnya, atau mungkin kalau phase-nya terlalu banyak, filter neutron phase-nya kita pertebal misalnya. Jadi nanti kita atur dari untuk thermal itu dari 0 sampai 0,5 electron volt, epithermal dari 0,5 electron volt sampai 10 kilo electron volt. Kalau fast dia dari 10 kilo electron volt sampai ke atas. Jadi nanti kita setting, ini satuannya adalah mega electron volt, 0,5 pangkat min 10, 5 kali 10 pangkat min 6, maksud saya begitu. Terus ini ada 0,01 atau 10 kilo electron volt, ini adalah 20 mega electron volt. Nanti kita bagi jadi 3 bagian, dari 0 sampai ini, dari ini sampai ini, dan dari ini sampai ini. Seperti itu.
Itu adalah parameter dari flux kita. Lalu kita coba run. Nanti ICNTL-nya kita ganti menjadi 0 untuk perhitungan biasa. Run. Kita lihat nama filenya, saya beri nama neutronflux.out. Neutron flux 5 jam 5 lebih 50. Ini sekarang jam 5 lebih 50 di tempat saya. Cukup pagi. Nah, ini adalah hasil keluaran kita. Jadi di sumbu horizontal berarti itu adalah Z atau kedalaman phantom. Kedalaman. Satuannya adalah sentimeter, dan di bagian kiri ada flux neutron. Bisa dilihat awalnya fluxnya ketika ada titik Z sama dengan 0 itu adalah sekitar 10⁻12, tapi ketika masuk di kedalaman 5 kan itu berarti sudah masuk di phantom kita. Phantom kita kan di 5 cm sampai 10 cm. Itu ternyata kita langsung lihat ada penambahan flux. Nambah flux, terus setelah dari 10 cm, fluxnya mulai menurun. Dan yang kita gunakan itu adalah partikelnya ada 1000 kali 10, berarti ada 10.000 partikel. Dan ini adalah hasil yang kita peroleh. Sebenarnya ada, itu kan berupa interpretasi grafik. Ada juga keluaran dia berupa numerik. Namanya juga sama neutron flux, tapi dia bentuknya numerik. Ini nanti bisa dilihat. Ini adalah posisi X, posisi Z maksud saya, Z. Terus ini adalah neutron thermal, error neutron thermal, neutron epithermal, error dari neutron epithermal, dan ini adalah milik kita yang ada tadi kita lihat. Ini maksudnya 00, berarti dari pengukuran flux yang kita lakukan, ternyata energinya cukup tinggi semua, sampai yang terukur hanya neutron fast atau neutron cepat dengan energi kinetik yang cukup tinggi. Ini adalah nilai fluxnya, dan ini adalah nilai errornya. 1%, 10% berarti 10%, 9%, di sini ada 9%, dan lain sebagainya ada 4%, dan seperti itu. Itu adalah hasil dari menggunakan 10.000 partikel. Kita bisa memperkecil error dengan menambahkan partikel yang lebih banyak. Ini sebagai contoh, ini saya menggunakan, saya lupa berapa, tapi cukup banyak. Kondisinya sama persis, tapi partikel yang saya gunakan itu adalah, sebentar, di bawah sini itu ada keterangan 10⁻7, berarti ada 10 juta partikel. Kondisinya sama persis seperti tadi, tapi kita gunakan 10 juta partikel. Hasilnya teman-teman, hasilnya itu cukup berbeda. Ternyata setelah kita melakukan run, kondisinya sama persis, tapi dengan lebih banyak partikel atau lebih banyak iterasi, itu ternyata seperti ini. Pada kedalaman 5 cm ketika masuk di phantom uranium, itu ada kenaikan juga sama setelah 10 cm menurun, tapi ternyata tidak hanya neutron fast yang terukur, tapi ternyata di sini juga ada neutron epithermal. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat errornya juga di flux neutron ini. Ini errornya dia lebih kecil, di bawah. Kalau tadi itu kan neutron flux. Ini 10% errornya. Kalau di sini errornya bisa sampai hanya berapa berarti? 0,3%. Jadi semakin banyak penggunaan partikel, maka hasil dari running kita akan semakin bagus, tapi akan semakin lama juga. Dan nanti seandainya teman-teman tidak puas dengan grafik ini, teman-teman bisa copy ini, lalu paste di entah itu Excel atau Google Spreadsheet dan membuat grafik yang lebih bagus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.